Wallah jamaah, kita memang mementingkan kehidupan dunia. Bagaimana kalau ini adalah Ramadan terakhir kita? Ada yang tahun lalu bapaknya sholat tarawih sama dia, tahun ini enggak. Berapa banyak di shaf pertama masjid ini yang sudah tidak bisa lagi sholat berjamaah di masjid? Yang mungkin kalau kita datang ke kuburan kita mengatakan kepada mereka, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Dia sudah tidak lagi dapat menambah amalan. Padahal bulan Ramadan, di situ ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dikatakan kepada antum, bulan depan ada pembagian uang 1000 bulan gaji. Kalau gaji antum dalam sebulan 5 juta, 1000 bulan berapa? 5 miliar. Kalau gaji antum 10 juta, 1000 bulan jadinya 10 miliar. Kalau penghasilan antum tiap bulan itu 100 juta, ini ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalikan 100 juta dengan 1000 bulan. Kira-kira apa yang antum akan lakukan untuk mendapatkan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan? Tapi sebagian kita tidak pernah mempersiapkan untuk itu. Nggak ada bayangan dia, insya Allah Ramadan ini aku ingin dapat tuh Lailatul Qadar. Tapi ternyata Ramadan tahun ini sama dengan tahun sebelumnya. 10 hari terakhir, antum tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya, baik, anda mau kasih hadiah, sebutkan kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Waduh, yang jauh sulit dengar suaranya, yang dekat-dekat aja. Nah, iya, 12 Rabiul Awal, hari apa? Hari Senin. Tahun berapa? Tahun berapa? Benar? Kasih hadiahnya. Tahun 11 Hijriah. Nah, tahun 11 Hijriah beliau meninggal dunia. Berarti tahun 10 Hijriah beliau itu iktikaf yang biasa 10 hari jadi 20 hari. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketika beliau sholat sampai bengkak kaki. Rasul sallallahu alaihi wasallam 1 rakaat, beliau sholat di 1 rakaat 5 juz. Baca Al-Baqarah, baca An-Nisa, baca Ali Imran, seperti disebutkan oleh hadis. Itu 5 juz lebih, itu 1 rakaat. Kira-kira kalau imam di Masjid Ilaikal Masir ini baca 1 juz saja, berapa jamaahnya imam kira-kira? Jangan jamaahnya, imamnya kabur. Ini 1 rakaat, bukan 1 malam ya. 1 rakaat Nabi alaihi salatu wassalam 5 juz ya. Kira-kira orang seperti kita ini bisa nggak masuk surga? Abu Bakar As-Siddiq yang dijamin masuk surga, itu ibadahnya mati-matian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, "Man asbaha minkumul yauma shaiman?" Siapa yang pagi hari ini puasa? Kata Abu Bakar, ana. Siapa yang pagi hari ini bersedekah kepada orang miskin? Kata Abu Bakar, ana.
Siapa yang pagi ini membesuk orang sakit? Kata Abu Bakar, ana. Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Qala Abu Bakar, ana. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah berkumpul nih di diri seorang muslim melainkan dia masuk surga. Lalu datang nih Abu Bakar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, alimni du'aan aqra'uhu fi salati. Ajarkan kepada aku doa yang aku baca pada saat aku salat. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsir wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafur rahim. Abu Bakar disuruh ngomong, menyatakan kepada Tuhannya, ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Abu Bakar disuruh mengakui, aku banyak dosanya ya Allah. Itu Abu Bakar. Bagaimana dengan kita jemaah? Ahibati fillah, modal orang hidup itu adalah umur, bukan harta. Pak Harto ketika meninggal dunia, hartanya masih banyak, tapi waktunya habis, sehingga selesai urusannya. Allah menjamin rizki kita. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, rizki kita sudah ada. Ketika kita berumur 120 hari, dikirim malaikat, malaikat mencatat rizki kita. Dan rizki dengan ajal itu jalannya bareng. Antum gak bakalan mati sampai rizkinya habis. Dan tatkala rizki antum habis, antum akan mati. Tugas kita apa? Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi sebagian kita beribadah kepada Allah di pinggiran jemaah. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Ada sebagian orang yang menyembah Allah di pinggiran. In asabahu khairun itma'anna bih, fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau hidupnya nyaman, rizkinya lancar, hidupnya menyenangkan, oh ini agama benar. Wa in asabathu fitnah, tapi kalau Allah berikan ujian dan cobaan kepada dia, inqalaba ala wajhi, ketika dikasih ujian dia jatuh. Khasirat dunia wal akhirah. Dia akan rugi dunia dan akhirat. Apa yang kau kejar di dunia ini jemaah? Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau cinta kepada para sahabat. Beliau tidak hanya pandai menyampaikan, tapi beliau memberikan contoh kepada para sahabat. Maka kalau benar antum ingin Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya, persiapkan hari ini, persiapkan malam ini. Orang-orang munafik, kira-kira di masjid kita ada orang munafik nggak? Coba yang munafik angkat tangan, kita kasih hadiah. Ada nggak orang munafik di masjid kita? Waktu kita tinggal berapa menit? Belum. Masya Allah. Di Masjid Nabawi ada orang munafik nggak? Ada.
yang ceramah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang jadi imam Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, di soft beliau ada orang munafik. Orang munafik itu pinter kalau suruh ngomong. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau kau ngelihat penampilannya seperti orang paling bertakwa aja, Pak. Yang lainnya masuk neraka, cuma dia yang masuk surga. Kalau ngomong memukau, mempesona, membuat kita jadi dengerin omongan dia. Tapi tatkala ada ujian yang datang, kelihatan, oh munafik ternyata orang ini. Tanda-tanda orang munafik itu berat sholat isya dan subuh berjamaah di masjid. Tadi subuh antum sholat di mana? Antum lihat. Ternyata anak tadi telat sholatnya di rumah. Jangan-jangan antum munafik. Innal munafiqina yukhadi'un Allah. Orang-orang munafik ingin menipu Allah. Dia menampakkan kepada umat Islam, ana muslim, ana mu'min. Idza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nas. Mereka kalau bangkit mendirikan salat, dia malas, dia jamaah, hanya untuk pamer. Wala yadhkuruna Allah illa qalilan. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Allah cerita tentang orang munafik supaya kita bisa mengambil pelajaran buat diri kita. Benarkah antum ingin sampai ke bulan Ramadan? Benarkah kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar? Benarkah kita ingin mendapatkan pengampunan di bulan Ramadan? Buktikan sekarang. Orang munafik itu kata Allah, walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddah. Orang munafik ini nggak ikut perang. Kalau disuruh berjuang, alasannya banyak. Nanti Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang dari peperangan, datang, ya Rasulullah kita minta maaf, kita banyak urusan, syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Banyak kesibukan ngurusin keluarga, ngurusin usaha. Doakan, mintakan kepada Allah agar Allah mengampuni kami. Terus alasan itu dibuat sama mereka. Kami sebenarnya ingin berangkat, kami ingin berjuang, tapi ada halangan. Kata Allah, kalau benar mereka ingin berjuang, pasti mereka mempersiapkan diri. Pedangnya diasah, kudanya dilatih, tombaknya dipersiapkan, anak panah dan busurnya dibungkus dengan rapi. Dia berlatih karena dia ingin berangkat jihad. Tapi mereka tidak ada persiapan. Buktinya, maka Allah mengatakan walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddah walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qudu ma'al qa'idin. Allah enggak suka dengan kebohongan mereka. Akhirnya Allah bikin semangat mereka melemah. Lalu dikatakan kepada, udah kalian tinggal aja bersama orang-orang yang tinggal. Maka tolong di bulan Syaban ini mulai puasalah kita. Ambil. Kalau bisa Senin Kemis. Kalau bisa minimal 3 hari antum puasa di bulan Syaban. Mulai baca Qur'annya. Hatamkan Quran. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Kenapa banyak kesesatan? Banyak penyimpangan, banyak kriminal, banyak kejahatan? Kitabullah ditinggalkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeluh jemaah. Entah bagaimana kalau beliau melihat kondisi umat saat ini. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul, ya Rabb, nih kaumku menjadikan Al-Quran sesuatu yang mereka tinggalkan. Padahal di situ petunjuk,
Di situ diangkatnya derajat manusia, bukan dengan harta. Maka niatkan bulan Sya'ban antum hatam. Oh, nanti Ramadan saya akan hatam. Imam Syafi'i Ramadan 60 kali hatam. 60 kali hatam beliau. Mana mungkin Pak Ustaz? Kalau orang-orang kayak kita mana mungkin? Kita Al-Baqarah 3 hari gak selesai. Nabi alaihi salatu 1 rakaat Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Perlu latihan. Dan sekarang berlatihnya. Antum harus punya perencanaan yang matang. Kalaupun kita nggak sampai ke bulan Ramadan, niat kita sudah dicatat. Ramadan, insya Allah anak akan hatam 7 kali. Niat. Terus Sya'ban sudah latihan? Belum, Ustaz, masih sibuk. Gimana tuh mau 7 kali? Wah, insya Allah bisa, insya Allah. Ahibati fillah. Kalau antum berat untuk menghatamkan Al-Quran, berat untuk puasa sunnah, berat untuk sholat malam, di saat antum punya kawan, kenapa dia bisa sholat berjamaah di masjid, aku kenapa nggak bisa? Kenapa dia bisa sholat malam 11 rakaat, kenapa aku nggak bisa? Kenapa dia bisa puasa sunnah, kenapa aku nggak mampu? Kenapa jamaah? Pernah datang seorang, waktu anak tinggal berapa, anak takut dari tadi dilihatin di sini. Aman, lihat ke atas dari tadi, bukan lihat ustadznya, lihat ke sana. Apa penyebabnya? Ketika antum males kajian, tidur. Ada kan? Datang seorang kepada Hasan Al-Basri. Dia tanya, ya Aba Sa'id, aku ini punya masalah. Apa masalahnya? Aku tuh kepingin sholat malam, wudunya sudah aku persiapkan, tapi ternyata bangunnya mesti adzan subuh. Terus seperti itu. Apa kata Hasan Basri? Qayyadatka dzunubuka, engkau dibelenggu dengan dosa-dosa. Maka tatkala kita lemah semangat untuk beribadah, perbanyak taubat dan istighfar. Bersihkan hati kita. Semoga dengan itu muncul tuh semangat dan kemudahan dari Allah, karena ketaatan melahirkan ketaatan, sebagaimana dosa melahirkan dosa. Pernah lihat orang melakukan curanmor, kemudian setelah itu dia gunakan duitnya untuk buka bersama. Alhamdulillah dapat saya Ustaz untuk buka bersama. Nggak ada. Mesti duit itu akan mengantarkan kepada kemaksiatan, kepada dosa dan dosa yang lainnya.